Hai, welcome to kelas Rizky. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah akuntansi aset dan liabilitas dari kelas BK3B Politeknik Negeri Medan. Dengan dosen pengampu, Bapak Rizky Syaputra, SEMSI, CPA, CBP, CRA, CRP. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Nah, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang ada di Medan, yaitu usaha jilbab. Sebentar dulu, sebelum kita masuk ke wawancaranya, kita harus mengetahui apa itu UMKM dan bagaimana aturannya dalam SAK EMKM. Simak penjelasan berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam sesi wawancara, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu UMKM dan pengaturannya di dalam SAK EMKM. UMKM atau yang sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin mikro dan menengah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ini merupakan regulasi yang mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Terdapat beberapa kriteria dalam UMKM, dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan, paling banyak 500 juta rupiah. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan antara 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah, atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 2,5 miliar rupiah atau 50 miliar rupiah. Apakah dampak yang diberikan UMKM dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia? Tercatat dalam data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop dan UKM tahun 2017 menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh UMKM sehingga berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, pencatatan laporan keuangan UMKM dijelaskan dalam Standar Akuntansi EMKM. Kenapa sih kira-kira standar akuntansi EMKM dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk usaha terutama pada UMKM? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Itu sebabnya teman-teman, standar akuntansi EMKM sangat dibutuhkan di dalam suatu usaha. Dan standar akuntansi EMKM ini diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Nah, secara internasional teman-teman, akuntansi telah memiliki standar yang berlaku di berbagai negara. Seperti yang pertama ada namanya GAAP, yaitu General Account Accounting Principle. Dan yang kedua namanya IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard.
Untuk Indonesia sendiri ada, yaitu IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, yang telah meresmikan standar akuntansi pelaporan keuangan khusus bagi UMKM, yaitu standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Nah, bagaimana sih kira-kira penyajian atau penyusunan laporan keuangan UMKM yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi EMKM? Adapun cara penyajiannya yaitu laporan keuangan EMKM harus disusun secara rinci pada exposure draft SAK EMKM yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang kooperatif, serta informasi yang lengkap. Dalam penyajian laporan keuangan EMKM, minimal laporan keuangan harus terdiri dari yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan, yaitu terdiri dari informasi aset, liabilitas, ekuitas, dan entitas pada tahun tertentu yang terdapat dalam laporan posisi keuangan tersebut. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebuah IMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, beban pajak suatu entitas di mana sesuai dengan exposure draft SAK EMKM, laba rugi mencakup semua penghasilan dan beban yang diakui kecuali SAK EMKM disyaratkan yang lain. Yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang tambahan dan rincian akun-akun yang relevan. Catatan atas laporan keuangan yang disusun dalam exposure draft SAK EMKM harus memuat rincian berbagai berikut. Yang pertama ada sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan tersebut. Nah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebelumnya permisi, apakah kakak ada bisa meluangkan waktunya sebentar? Bisa. Dengan kakak siapa? Mohon maaf. Oh iya, Oke. Usahanya apa, Kak? jualan jilbab. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramawati. Kami di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kakak. Nah, yang pertama itu awal mula berdirinya usahanya itu kapan, Kak? Kalau berdirinya itu sekitar 2016. Oh, oke. Terus apa sih Kak alasan kakak memilih usaha jilbab ini? Karena kan dulunya pernah kerja jilbab juga di tempat orang lain. Ya, ibaratnya kayak tertarik gitu Kak. Karena tahu kan pemasukan sama pengeluarannya. Terus berapa sih Kak kira-kira nih modal pertama kakak untuk membuat usaha ini? Kalau modal bisa dibilang sampai hampir 70 lah Kak. Itu udah hampir sama 100 hampir sama kios gitu. Terus kan Kak, berapa sih persen pengambilan keuntungan kakak dari usaha jilbab ini? Kalau misalnya persenannya itu biasa untuk satu per jilbabnya paling sedikitnya itu 15%. Terus sudah berapa lama kakak menjalani usaha jilbab ini? Kalau misalnya dari 2016 berarti kemarin udah hampir 6 tahun lebih. Udah hampir 6 tahun lah, Kak. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Azira Yunda Rahma. Pertanyaan selanjutnya itu, dari mana sih Kak asal barang dagangan ini? Kalau barang dagangan kita ngambil di reseller, kalau biasanya itu dari sentral. Oke. Terus bagaimana strategi penetapan harga terhadap produk? Apakah pada saat COVID itu ada dinaikkan harga atau ada diturunin harga gitu Kak? Kalau misalnya harga nggak ada penaikan, nggak ada juga penurunan, cuman kadang barang yang susah dapat karena kan nggak bisa pengiriman karena COVID gitu. Oke. Ada waktu tertentu nggak sih Kak waktu beli di sentral itu ada waktunya nggak? Kalau misalnya untuk belanja kita biasa itu seminggu 3 kali, kadang bisa 4 kali juga. Biasanya barang yang sering laku tuh apa sih produknya? Kalau misalnya yang biasa laku itu kayak untuk anak-anak gadis kayak gitu, biasanya dia segi 4 corak, kalau nggak yang standar yang biasa polos gitu. Satu lagi nih Kak,
omset per bulan tuh bersihnya berapa? Kalau omset per bulan itu nggak tentu ya Kak, soalnya kan kadang di hari Minggu rame, kadang di hari Seninnya sepi. Biasa rata-rata itu 32, 34 kayak gitu Kak. Itu bersihnya atau rata-ratanya? Itu bersih. Kalau Rata-rata. rata-rata biasanya satu bulan itu mau nyampe 90 ke atas gitu Kak. Tergantung ininya. Kasih ya Kak. Oke Kak. Dan Kak, nama saya Hasla Namara Siregar. Nah, saya di sini akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Nah, pertanyaan pertama itu pembayaran pajaknya berapa ya Kak? Kalau pembayaran pajak itu biasanya dia per tahun. Kalau per tahun itu dia satu kiosnya 35 juta. Kira-kira dibayar setiap tanggal berapa atau bulan berapa? Dia biasa di akhir tahun Kak. Kalau tanggal itu kita biasa terserah mau tanggal berapa, cuman dia biasa di akhir tahun. Ada nggak sih dampak pandemi COVID terhadap usaha jilbab Kakak ini? Kalau dampak pandemik memang kan merata Kak, semua dari pangan, apalagi kayak kita jilbab itu bukan kebutuhan sehari-hari ya kan, jelas nampak banyak itunya. Baik, apakah ada kenaikan harga akibat kenaikan BBM? Kalau kenaikan harga nggak ada Kak, cuman barang dia yang susah karena nggak bisa pengiriman dari luar kota kemari. Oke, baik. Kira-kira apa ada bantuan dari pemerintah nih selama COVID? Kalau bantuan sampai ini sih belum ada. Terakhir tuh kenapa sih bisa bertahan sampai sekarang? Kalau misalnya dibilang bertahan ya kan ya sabar aja lah. Ibaratnya kalau kami kan memang udah punya pelanggan tetap yang tiap minggunya diantar barang. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan Kak. Oke, makasih. Ada nggak sih motivasinya dari Kakak nih? Ya kalau motivasi ya kayak mana ya Kak? Yang penting jangan takut mencoba, terus berusaha. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak ini. Makasih udah meluangkan waktunya ya. Kami izin pamit. Jadi gimana teman-teman? Mungkin kalian semakin paham dan mengenal UMKM dan SKMKM. Nah, dari hasil wawancara kami bersama Kak Aulia selaku pelaku UMKM, dapat disimpulkan bahwa usaha jilbab Kak Aulia tersebut belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SKMKM. Alasan pelaku UMKM belum menggunakan akuntansi yang berlaku umum antara lain adalah akuntansi dianggap sesuatu yang sulit dan tidak penting. Pelaku UMKM sebagian besar merasa kesulitan jika harus menggunakan akuntansi dalam kegiatan usahanya. Menyatakan bahwa UMKM masih memiliki pengetahuan yang lemah dalam proses pencatatan akuntansi dan kesadaran yang rendah tentang pentingnya informasi akuntansi dalam dunia usaha, sehingga kelayakan usaha UMKM dari aspek keuangan masih sangat terbatas dan akan membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi usaha tersebut dan masih awam dalam mengenal pelaporan setiap transaksi. Jadi saran kami untuk usaha jilbab ini di masa yang akan datang diharapkan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi dan melaporkan dalam keuangan yang telah diatur dalam SKMKM agar mempermudah dalam memonitoring setiap kegiatan operasional usaha dan manajemen. Nah, walaupun demikian, kita tidak pernah menyangka bahwa peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat di Indonesia cukup besar, yaitu dengan membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat sekitar, sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan maupun kebutuhan lainnya. Tercatat dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop atau UKM tahun 2017 menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh UMKM, sehingga berkontribusi untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Berdasarkan peran pentingnya tersebut, maka sebagai konsumen perlu adanya dukungan dan dorongan nyata agar UMKM dapat terus berkembang. Salah satunya yakni melalui optimalisasi sektor pencatatan dan pelaporan keuangan agar dapat lebih maksimal dan modern.
Dengan adanya SAK EMKM ini diharapkan juga dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. SAK EMKM ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan tadi? Mungkin ini hanya sebagian kecil dari penjelasan UMKM. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summer